Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1171 lemah. Dari apa yang terlihat sekarang, mereka semua telah lulus ke tingkat suci kecuali KGN. Dion salah tentang Abraham melompati Sylvie karena dia tidak hadir. Jelas sekali, dia juga sudah masuk ke alam suci. Dion memandang KGN yang kebetulan satu-satunya yang berlutut. Apa yang terjadi denganmu? Saya minta maaf atas ketidakmampuan saya. KGN menjawab dengan hormat. Ketika kami menyadari bahwa Anda tidak akan kembali sebelum kami semua maju dan menjadi orang suci, saya dengan sukarela menekan kultivasi saya di tingkat esensi. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa Abraham akan menjadi pengumpul esensi yang lebih kuat dari saya, jadi itu merusak rencanamu. Tolong hukum aku. Dion terkejut dengan seberapa besar kesetiaan yang ditunjukkan KGN. Sepertinya dia meremehkan nilai menara itu bagi para jenius yang belum terbiasa dengannya. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena Dion memiliki segel di dalam KGN yang menyerahkan hidup dan mati di tangannya. Namun, seseorang hanya perlu melihat ke arah Penatua Nova untuk mengetahui bahwa memiliki segel saja tidak menjamin penampilan seperti ini. Mereka yang mendengarkan kaget, tapi mereka yang mengenal Dion tiba-tiba menghela nafas lega. Dia benar-benar tidak meninggalkan mereka tanpa rencana, hanya saja rencana itu gagal di saat-saat terakhir. Abraham lebih kuat darimu meskipun kamu memiliki akses ke uji coba permeasi ethereal? Dion bertanya dengan heran. Kita harus ingat bahwa interaksi pertama Dion dengan hukum tertinggi ini adalah dengan Alidor. Entah bagaimana itu menjadi makanan pokok bagi mereka yang memiliki darah Uidah yang mengalir di pembuluh darah mereka. Jadi, Dion berpikir bahwa dengan memberi mereka akses ke menara, mereka seharusnya mencapai kemajuan jauh melampaui rekan-rekan mereka. Meski begitu, itu membuat penasaran. Dion bertanya-tanya bagaimana keluarga Uidah dan Alidor, Gautama, bisa menghususkan diri pada wasiat guru besarnya. Tapi, itu tidak penting sekarang. KGN menundukkan kepalanya karena malu. Abraham dilahirkan dengan darah Uidah yang lebih padat dari biasanya dan benih keyakinan keluarga Gautama, mata ketiga Buddha. Saya tidak berbakat dibandingkan dia. Begitu. Dari pemahaman Dion, Uidah dan Gautama adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kekuatan mereka untuk bersatu menjadi satu individu benar-benar akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak Uidah bersekongkol untuk menghancurkan keluarga Gautama milik Alidor. Pada titik ini, Abraham berkeringat ketakutan. Dia sekarang menyadari bahwa dirinya saat ini jauh di bawah Dion, namun tangan kanannya sebenarnya sudah menjadi bawahan pria ini. Apa maksudnya ini? Artinya Dion sudah cukup kuat untuk menyapu lantai dengan esensi putra dan putri lebih dari 20 tahun yang lalu. Begitu, jadi kamu cukup berbakat, Dion mundur, mengamati Abraham sekali lagi. Dia tidak melewatkan keringat dingin yang membasahi dahi remaja itu, tapi dia menghargai sikap keras kepala di matanya. Mata ketiga Abraham terbuka lebar, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, telapak tangan Dion menghantam dahinya. Dengan indera Dion, bahkan kedutan terkecil pun terlihat jelas dalam pandangannya. Orang lain sering meremehkan Dion karena budidayanya, sehingga Dion tidak berniat melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan orang lain. Karena dia tidak tahu apa kemampuan mata ketiga ini, dia lebih suka tidak menghadapinya sama sekali. Energi penyegel mengalir ke dalam diri Abraham, pertama-tama menyegel penglihatan mata ketiganya, sebelum membentuk susunan cemerlang di mata pikirannya. Segera, putra esensi pertama menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat melawan keinginan Dion. Keputusasaan menguasai pikirannya, dia tidak bisa mempercayainya. Sepanjang hidupnya, dia benar-benar jenius. Dia bahkan menjadi putra meridian kelima sebelum dia berusia 10 tahun. Sekarang dia akan melangkah ke alam suci sebelum usia 25 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi padanya? Uidah menyia-nyiakan bakatmu. Kamu hanya memiliki kultivasi sebanyak ini untuk ditunjukkan atas usahamu. Lebih baik jika kamu mengabdi di bawahku. Kekuatan kemauan Abraham bergetar begitu hebat di bawah rangsangan garis keturunannya sehingga dia pingsan, sama sekali tidak mampu melawan keinginan Dion. Bawa dia dan pergi, kata Dion, dengan santai menyegel beberapa ratus lainnya. Tapi, menurut kami, apa yang terjadi di sini? KGN mau tidak mau bertanya. Katakan pada mereka bahwa kamu kalah perang tetapi kami tidak berani menyentuh orang-orang jenius di Uidah karena takut akan kemarahan klanmu. Dion berpikir sejenak. Sebenarnya, jangan kembali dengan tangan kosong. Perhatian Dion tertuju pada Tau yang bergegas menuju Stella, jelas-jelas mencoba menyandranya. Hanya dengan kilatan matanya, pedang Ki muncul di jalur Tau. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kepala seorang jenius yang sudah lama terkenal terbang ke udara. Kepala itu melayang di udara, mengikuti arus angin ke tangan Dion. Saat itulah suara gemuruh yang dahsyat mengguncang medan perang.
Baru setelah Dion melemparkan kepalanya ke KGN dan tubuh putranya menyentuh air di bawah, Raja Omen menyadari apa yang terjadi. Ayah yang hancur itu menjadi dibutakan oleh amarah, kekuatannya meledak tanpa mempedulikan keadaan bumi di bawah kakinya. Dia, kepala Geb dan kepala Horus menyerang Dion, mengambil kesempatan ini untuk melampiaskan kemarahan mereka sendiri. Pasukan di belakang ingin maju, terutama kepala keluarga seperti kepala Sicarius, tapi Dion mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Saya telah menunggu selama 20 tahun untuk mengalahkan mereka hingga menyerah. Tidak ada seorang pun selain saya yang akan bertarung dalam pertempuran ini. Sikap santai Dion benar-benar berubah. Seolah-olah dia adalah seekor binatang yang rantainya putus. Suaranya meraung di medan perang, mengabaikan Uidah yang bertemu dengan 3 dewa di udara. Semua orang di sini tahu persis siapa Dion. Bahkan Mino melakukannya karena turnamen dunia disiarkan ke planet mereka meskipun dipenjara oleh Shruti. Karena itu, mereka semua tidak hanya mengetahui usianya, tetapi juga kekuatannya. Jadi, bagaimana pemuda ini bisa bereaksi terhadap kecepatan kemarahan para dewa? Dion mengharapkan tubuh yang panjang. Segala sesuatu tentang momentum hingga sikapnya seolah-olah dia siap melepaskan amarah yang terpendam selama puluhan tahun dalam sekejap. Ia masih ingat saat Raja Omen memberi perintah untuk membunuh istri-istrinya. Dia masih ingat saat dia memasuki tahap niat iblis karena betapa marahnya dia. Dia ingat perasaan dipermainkan, perasaan yang menekannya dari atas mengatakan kepadanya bahwa hidupnya dan kehidupan orang-orang yang dia sayangi tidak penting. Dia telah melampaui batasnya pada saat itu sehingga dia membunuh jenius peringkat 11 dari keluarga Geb dengan tangan kosong. Dia mencabik-cabik tubuhnya seperti binatang buas, memukulinya bahkan lama setelah jantungnya berhenti berdetak. Raungan Dion terdengar di udara. Keinginan Kaisar Titan, babak pertama, tahap 1. Kekuatan tubuhnya melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan. Ketika Dion pertama kali mempelajari kehendak Kaisar Iblis, mengatakan bahwa dia terkesan adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Teknik tingkat ilahi yang mampu meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak itu, bahkan tahap pertama menggandakan kekuatan tubuh seseorang, itu sungguh ajaib. Namun, Dion jatuh dalam keputusasaan ketika dia tidak dapat mengakses teknik tersebut ketika dia berada di dunia yang kacau itu, dan pikirannya terlalu kacau untuk memikirkan solusinya. Namun, banyak hal berubah setelah Dion menyeimbangkan konstitusinya dengan sempurna. Dia mengerti persis mengapa dia tidak bisa mengakses teknik itu. Itu karena teknik itu sendiri telah berubah secara mendasar. Sementara kehendak Kaisar Iblis meningkatkan kekuatan tubuh secara bertahap, 2, lalu 4, lalu 8 dan seterusnya. Kehendak Kaisar Titan, sebuah teknik yang terletak dalam garis keturunan Dion, berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Tahap pertama saja tidak hanya meningkatkan kekuatan tubuhnya sebanyak 2, juga bukan 4, juga bukan 8. Tahap pertama bukan hanya pengganda 20 kali lipat bagi tubuh, tetapi juga melipat gandakan penanaman energi. Tinggi tubuh Dion melonjak hingga lebih dari 10 meter. Tanah di bawah kakinya hancur begitu keras sehingga ribuan prajurit yang berlutut masuk ke dalam katakombe Belemon di bawah, berteriak putus asa saat air danau mengalir mengikuti mereka. Energi Dion melonjak seiring dengan tubuhnya saat dia meraung ke langit. Tao setengah langkah yang cemerlang muncul di punggungnya, bersinar dalam warna hijau muda dari keinginan angin dan warna biru royal dari keinginan master senjatanya. Armor kristal yang indah melapisi tubuh besarnya saat langit bergetar. Seekor binatang telah lahir ke dunia. Mati, Dion meraung, meluncurkan dirinya ke udara. Dao musik setengah langkah multiwarna muncul di depan bibir Dion. Detik berikutnya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kepala Geb dan Horus, 2 makhluk surgawi, gemetar ketakutan saat mereka melihat ke bawah pada tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, mereka meledak menjadi hujan darah. Kemarahan Raja Omen lenyap dalam sekejap. Kepanikan menguasai pikirannya saat dia tiba-tiba teringat mata yang sama dari 20 tahun yang lalu. Mata binatang buas yang marah. Dion begitu terpaku pada amarahnya sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa Omennya telah membunuh 2 makhluk surgawi. Dia telah muncul di hadapan Raja Omen yang gemetar ketakutan, tangannya yang besar melingkari tengkorak raja. Geraman bergema jauh di dalam tenggorokan Dion saat danau di bawahnya sedikit terpisah hingga cairan menetes dari kaki raja yang tadinya sombong. Tidak kusangka kamu akan sangat lemah. Suara Dion bergemuruh begitu dalam seolah-olah ada naga di hadapan Raja Omen. Kau tidak pantas menerima kemarahanku. Dion tidak berkata apa-apa lagi. Pada satu saat, tangannya terbuka, dan pada saat berikutnya, tangannya tertutup. Tubuh makhluk surgawi jatuh dari langit saat darah menetes dari kepalan tangan Dion yang besar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1172 tegas. Keheningan menyelimuti tanah suci Belmont. 3 surgawi, 3 makhluk dunia lain yang berdiri di puncak dunia mereka. Dibunuh hanya dalam beberapa saat. Jika Dion mengatakan dia yakin akan menang dengan mudah, dia berbohong.
Dia sangat siap untuk pertarungan yang panjang dan berlarut-larut, tapi dia terlalu meremehkan apa artinya mendapatkan kembali kondisi aslinya. Dan tidak hanya itu, efektivitasnya juga meningkat 2 kali lipat. Sebelum Dion membangun kembali tubuhnya, dia hampir tidak bisa mempertimbangkan untuk menjadi kultivator tubuh kelas 4. Satu-satunya alasan dia bisa bertarung berhadapan dengan para dewa kelas 3 adalah karena 3 alasan. A. Dia telah mengabaikan aturan tuannya pada saat itu dan menggunakan teknik tingkat dewa yang melipat gandakan kehebatannya sebanyak 64. B. Dia telah menyerah puluhan ribuan tahun kehidupan untuk menguasai Dao setengah langkah. Kemampuan yang hanya dimiliki oleh para dewa puncak dan C. Dia berada dalam kondisi tanpa pamrih ketiga dan terdalam, sesuatu yang memaksimalkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang tak terbayangkan. Ini juga tidak menyebutkan hal-hal lain seperti fakta bahwa jiwa Dion berada setengah langkah dari alam formasi Dao, atau fakta bahwa dia menggunakan Raja Naga yang tidak tersegel. Senjata yang lebih unggul dari banyak senjata kelas tertinggi dalam pertempurannya. Semua hal ini diperlukan agar Dion, sebagai kultivator benda langit kelas 4 dapat bertarung hanya satu tingkat di atasnya melawan seseorang dari kelas 3. Ini bukanlah suatu kesalahan. Ini hanyalah seberapa besar perbedaan antara tingkatan langit. Perbedaan antara tahap ketiga dan tahap keempat sangat besar. Seperti perbedaan antara tingkat ke-6 dan ke-7. Ini adalah penanda antara alam surga yang lebih rendah, alam surga tengah, dan alam surga yang lebih tinggi. Karena Dion memahami hal ini maka dia segera berusaha sekuat tenaga melawan Raja Aumen, Kepala Gap, dan Kepala Horus. Dia masih belum mendapatkan ukuran akurat dari kekuatannya sendiri, yang menyebabkan dia berlebihan. Pertama, Dion bukan lagi seorang kultivator tubuh kelas 4. Tubuhnya tidak hanya setara dengan tingkat kelas 1, tetapi juga setara dengan tingkat kesempurnaan puncak kelas 1. Seperti yang diketahui sebagian besar orang, semakin tinggi nilai seseorang, semakin jelas perbedaannya. Kelas 3 memiliki 2 divisi, kelas 2 memiliki 3 divisi, tetapi kelas 1 memiliki 9. Tubuh Dion sekarang setara dengan seseorang yang telah mengisi 108 meridian di alam suci sebelum melintasi penghalang surgawi. Hanya perbedaan itu saja yang membuatnya memiliki kekuatan 10 kali lipat tanpa teknik tambahan apapun. Kedua, terjadi perubahan meridian Dion. Tindakan membangun kembali konstitusi aslinya sama dengan Dion mendapatkan kembali rangkaian meridian aslinya, rangkaian meridian yang ia terima sejak lahir. Secara teknis, rangkaian meridian aslinya masih berada dalam inti energi, tetapi inilah keindahan dari budidaya. Setiap jalan saling terkait satu sama lain. Meskipun konstitusi mungkin mengkhususkan pada satu jalur, konstitusi sebenarnya memberikan dorongan pada ketiga jalur tersebut. Tubuh berlian Titan adalah kasus khusus seperti ini. Itu memiliki total 12 tahap, dan setiap tahap memungkinkan seseorang untuk dilahirkan kembali. Dion, dengan melangkah ke panggung sutra perunggu, pada dasarnya direkonstruksi dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuang semua yang buruk, dan menggantinya dengan yang baik. Ada alasan mengapa tahap terakhir dikenal sebagai sutra takdir. Poin ketiga dan terakhir adalah keagungan teknik kehendak Kaisar Titan. Dari tingkat dasar saja, orang dapat melihat bahwa teknik ini 10 kali lebih kuat daripada teknik kehendak Kaisar Iblis. Tahap pertama meningkat 20 kali lipat, namun tahap kedua meningkat 40 kali lipat, sedangkan tahap ketiga meningkat 80 kali lipat. Pada akhir babak pertama, Dion sudah menerima peningkatan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahap akhir babak kedua kehendak Kaisar Iblis. Dan, pada tingkat yang lebih mendalam, kehendak Kaisar Titan tidak hanya meningkatkan pengembangan tubuh, tetapi juga pengembangan energi. Tak satu pun dari ini menyebutkan fakta bahwa Raja Aumen, Kepala Gap, dan Kepala Horus sangat lemah. Kepala Gap dan Kepala Horus hanyalah makhluk surgawi kelas 5, tingkat terendah yang diperbolehkan untuk seorang surgawi. Sedangkan Raja Aumen adalah makhluk surgawi kelas 3, tetapi berasal dari alam surgawi yang lebih rendah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan para pejuang dari Sekte Grand Templar. Perubahan pada Dion begitu besar sehingga dia hampir tidak bisa disebut sebagai orang yang sama lagi. Pada titik ini, dia pasti bisa melawan dua raja dari Sekte Grand Templar tanpa memerlukan keadaan tanpa pamrih yang mendalam. Dan, dia memiliki peluang menang lebih dari 70%. Dion hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia melanggar peraturan tuannya dengan berpikir bahwa dia perlu melakukannya, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Jika dia tidak segera memahami batas kekuatannya, itu hanya akan merugikan dirinya. Dia bahkan masih belum sepenuhnya memahami seberapa besar peningkatan konstitusi cermin peraknya dibandingkan dengan versi normal. Namun, Dion senang dengan satu hal, aumannya. Sebelumnya, Dion tidak bisa menggunakan musiknya seperti itu karena pita suaranya terlalu lemah. Tubuh manusia terlalu lemah, tapi, tampaknya tubuh Titan miliknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan.
Jika seperti ini, aku tidak perlu menggunakan teknik transformasi naga untuk mendapatkan pita suara naga. Mungkin aku sudah bisa menggunakan bahasa naga dalam kondisiku saat ini. Dion, yang berdiri di langit, tenggelam dalam pikirannya, hampir tidak menyadari bahwa dialah pusat perhatian. Bahkan, orang-orang terdekatnya pun bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Namun, saat itulah Dion melihat ke arah Raja Mino. Hei, aku butuh rekan tanding. Bagaimana? Dion memandang Raja Mino yang masih belum bergerak dari awal hingga akhir. Dia menyusut dari ukuran 10 meternya, kembali ke tinggi normalnya. Saat dia melakukannya, seolah-olah aura yang menindas akhirnya menghilang, menyebabkan semua orang menghela nafas lega. Sambil menunggu jawaban Raja, Dion tidak bisa tidak memikirkan bayi binatang surgawi. Dia menyimpannya bersama Mia dan Bella, berpikir ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Tapi sepertinya dia bereaksi berlebihan. Raja Mino memandang ke arah Dion dengan tatapan tajam. Sebagai seorang raja, dia tidak bisa menunjukkan gejolak di hatinya secara lahiriah, tetapi mengatakan dia tidak terguncang oleh penampilan Dion adalah sebuah kebohongan. Melihat dia tidak langsung menjawab, Dion tersenyum. Sejujurnya, selain keponakan kecilku, Stella, aku tidak punya cinta yang hilang untuk keluarga Belmont. Aku punya niat untuk menyatukan alam semesta ini dan membentuk klan Dewa Raja yang pertama setelah sekian lama. Sebenarnya, bisa dikatakan bahwa saya sudah menjadi pemimpin sekte Raja Dewa di luar alam semesta ini. Dion tidak yakin bagaimana cara memobilisasi keyakinan, tapi kata-katanya tidak bohong. Soul Rending Peak mengendalikan seluruh alam semesta, memberinya kualifikasi klan Dewa Raja. Seperti yang diketahui, klan Dewa adalah klan yang menguasai persentase wilayah tertentu di planet tertentu, atau klan yang diberi gelar ini oleh klan Dewa Kerajaan. Klan Dewa Kerajaan mengendalikan seluruh planet di alam semesta. Namun, klan Dewa Raja setidaknya harus mengendalikan satu alam semesta. Seseorang tidak akan menjadi klan Dewa Kaisar sampai 25 alam semesta ditaklukkan dan tidak akan menjadi klan tingkat komet sampai seluruh kuadran dikuasai. Kata-kata Dion membuat Stella sedikit sedih, tetapi dia mengerti dari mana asalnya dan menghormati kenyataan bahwa dia menyampaikan keinginannya dengan begitu jelas. Mengingat kekuatannya, keluarga Belmont tidak pantas untuk mengendalikannya. Ditambah lagi, dia sangat menyadari bagaimana saudara laki-laki dan ayahnya memperlakukan pamannya di masa lalu. Mengapa kamu memberitahuku ini? Raja Mino menjawab dengan suara kasar. Nada suaranya mantap dan tegas, membuat anak buahnya mengagumi ketenangan raja mereka bahkan dalam situasi seperti ini. Aku memberitahumu ini agar kamu tahu aku tidak punya keinginan untuk membunuhmu atau memerintahmu dengan rasa takut. Seperti yang kamu lihat, Dion menunjuk ke arah Uida, rencanaku telah disusun secara perlahan selama beberapa dekade. Jika kamu ikuti aku bisa memberimu lebih banyak manfaat daripada yang dilakukan Shruti sejauh ini. Mata Raja Mino menyipit. Bagaimana kamu tahu tentang Shruti? Dion terkekeh. Dia tahu karena si kembar memberitahunya asal-usul baju besi yang mereka kenakan. Tapi Dion tidak ingin kemampuannya ini diketahui umum, jadi dia menjawab berbeda. Saru dan aku bisa dianggap teman baik. Juga, tatapan Dion menajam. Saya berani mengatakan bahwa bahkan mereka tidak dapat dibandingkan dengan pertumbuhan yang dapat saya berikan kepada garis keturunan Anda. Raja Mino terdiam. Di bawah mereka, sisa pasukan klan Gap, Horus, dan Omen perlahan merangkak naik dari jurang tempat jatuhnya. Dion tidak repot-repot membantu mereka, tetapi kehadirannya terkunci rapat di Ur-Omen. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1173 digantung. Kami adalah keturunan banteng iblis. Jika kamu ingin kami mengabdi di bawahmu, kamu harus mengalahkanku. Raja Mino mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menurunkan harga dirinya. Bagus. Dion menyeringai garang, meluncurkan dirinya ke udara untuk menemui tombak berayun Raja Mino. Keduanya bertemu sekali, lalu dua kali, terus-menerus naik ke udara untuk menghindari kerusakan pada planet di bawahnya. Darah Dion mengalir dengan kebahagiaan yang sulit digambarkan saat tinjunya bertemu dengan senjata Raja Mino. Raja Mino jauh lebih berkuasa dari Raja Omen. Meskipun dia juga seorang surgawi kelas 3, dia telah menyeberang ke tahap keempat sementara Raja Omen tertinggal di belakang di tahap ketiga. Ini berarti bahwa dia telah memasuki jajaran surgawi tengah. Tapi, bukan itu saja. Tubuhnya kokoh dan kokoh, menunjukkan tanda-tanda menerobos alam surga juga. Dia jelas mengembangkan dua jalur, membuatnya lebih menantang. Dion tidak menggunakan kehendak Kaisar Titannya untuk tidak menghormati Raja Mino, melainkan untuk menguji batas kemampuannya. Ditambah lagi, tidak ada orang di bawah yang bisa melihat pertarungan mereka. Dia tahu betul bahwa Raja Mino melakukan ini untuk menjaga harga dirinya sebagai Raja Planet Mino, jadi dia tidak berniat mempermalukannya. Beberapa jam kemudian, sebuah meteor besar setinggi 4 meter jatuh, menghancurkan pusat pasukan Mino. Dion dengan tenang turun dari langit saat para prajurit Mino bergegas menuju raja mereka. Ayah,
seorang gadis yang tampaknya terlalu lemah untuk menjadi anggota klan Mino keluar dari tentara. Dia juga mempunyai tanduk, tapi warnanya putih bersih dan melengkung dengan anggun. Selain itu, tidak seperti yang lain, miliknya tidak datang langsung dari dahinya dan malah tersembunyi di balik rambutnya. Dia memelototi Dion dengan penuh kebencian sebelum membantu ayahnya yang berlumuran darah duduk. Saat itu, Raja Mino tiba-tiba tertawa bahagia. Aku sudah lama tidak bertarung sepuasnya. Selama kamu memperlakukan klan Mino kami dengan baik, kami tidak akan pernah mengkhianatimu, Ayuro. Tapi, ayah. Putri klan Mino berseru memprotes, namun Raja Mino hanya menggelengkan kepalanya. Dion mendarat di samping Raja Mino yang nyaris tidak duduk, tersenyum pada Putri Mino yang masih tampak ingin memelototinya. Jangan sentuh ayahku, Putri Mino mencoba menghentikan Dion, tapi sudah terlambat. Saat tangan Dion menyentuh bahu Raja Mino yang besar, aliran energi yang menenangkan mengalir ke pria besar itu. Karakteristik penyembuhan api Aurora Dion cukup lemah. Di masa lalu dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan orang-orang seperti Ellie, tapi sayangnya, itu bukanlah karakteristik yang berkembang seiring dengan jiwanya. Jika Dion harus menebak, dia yakin karakteristik penyembuhan itu kemungkinan besar berasal dari esensi darah tuannya. Tapi, mengingat fakta bahwa dia tidak lagi menyatu dengan darahnya, hal itu tidak membaik dalam waktu yang lama. Sederhananya, api Aurora Dion tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan makhluk surgawi terlepas dari tingkat jiwanya, namun yang dapat menyembuhkan seseorang adalah energi yang diambil Dion dari dunia konstitusinya. Di antara segudang energi yang dikeluarkan dari kotoran burung banteng, salah satunya cukup baik dalam memperkuat kekuatan hidup dan mempercepat penyembuhan. Itu jauh lebih lembut dan tenang dibandingkan energi lainnya. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa biasanya burung banteng tidak akan mengeluarkan energi ini dalam limbahnya dan lebih memilih menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun, karena kotoran ini ditujukan untuk anak yang baru lahir, maka hal itu dilakukan. Faktanya, itu adalah bentuk energi yang paling banyak terdapat di dalam kotoran. Kemungkinan besar karena energi inilah luka Dion sembuh hanya dalam beberapa jam. Tapi, yang lebih mencengangkan adalah kenyataan bahwa energi ini bahkan lebih efektif daripada atmosfer dunia mistik Soul Rending Peak. Putri Mino, yang baru saja mempersiapkan diri untuk bertarung dengan Dion, terdiam kaget saat dia melihat luka ayahnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Mungkin, memikirkan sesuatu, Dion tersenyum saat api putih keluar dari telapak tangannya. Tiba-tiba, luka yang sudah sembuh terlalu cepat bagi akal sehat semakin cepat menuju kesehatan. Seperti yang diharapkan, kemampuan amplifikasi api putihku sangat mengesankan. Melihat ulah Dion, suasana permusuhan di sekitar kubu Mino tiba-tiba menjadi tenang dan akhirnya tergantikan dengan tatapan syukur. Mereka sangat sadar bahwa Dion tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ini, terutama setelah semua provokasi yang diungkapkan klan Mino mereka di depan bumi. Dia berhak memperlakukan mereka dengan kejam, begitulah cara berperang. Tapi, sepertinya dia bukan pemimpin yang ingin memerintah dengan rasa takut. Meski begitu, jelas juga bagi mereka bahwa Dion tidak mudah menyerah. Memiliki seseorang yang berbakat seperti Raja Aumen di bawah sayapnya hanya akan membantu Dion. Namun, dia tidak ragu untuk membunuhnya suatu saat nanti. Alasan mengapa taktik ini begitu efektif terutama karena mereka menyaksikan cara Dion dengan Uidah. Jelas sekali, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan individu, namun dia langsung membunuh Raja Aumen. Mengapa? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Raja Aumen melewati batas yang ia tolak untuk dimaafkan. Segera, Raja Mino sembuh total dan mengatupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Bahkan putrinya menundukkan kepalanya, meminta maaf atas tindakannya sebelumnya. Dion menyeringai, dengan sifat berapi-api itu, kamu dan Stella akan menjadi teman baik. Putri Mino, yang namanya segera diketahui Dion adalah Awaif, mendengus jijik. Aku tidak akan pernah berteman dengan wanita jalang berdada besar itu. Apa katamu, tanduk untuk otak? Apa salahku kepalamu lebih besar dari dada ratamu itu? Stella berteriak dari seberang danau, setelah mendengar dengan jelas kata-kata Awaif. Dion tertawa ketika kedua gadis remaja itu saling berteriak dari jarak ratusan meter. Lucunya, Awaif sama sekali tidak berdada rata. Faktanya, dia cukup diberkahi. Hanya saja dada Stella sudah menjulang tinggi, sudah sebanding dengan Madeline. Hanya saja itu tersembunyi di balik baju besi ungu miliknya. Awaif bahkan tidak akan tahu betapa berbakatnya Stella jika bukan karena salah satu perkelahian mereka beberapa tahun yang lalu. Tombak Awaif membuat tanda di pelindung tubuh Stella, menyebabkan adegan tidak senonoh. Stella membenci Awaif sejak saat itu meskipun faktanya hanya mereka berdua yang ada di sana. Namun sesaat kemudian, ekspresi Dion menjadi serius saat dia melihat ke arah Raja Mino yang sedang duduk. Terlepas dari kenyataan bahwa dia duduk bersila di tanah setelah perawatan Dion, Raja Mino masih sejajar dengan Dion dan segera merasakan tatapannya.
Ada kemungkinan saya akan meminta klan Anda untuk pindah ke alam semesta lain. Bagaimana perasaan Anda tentang ini? Dion menyelidiki. Dia sangat sadar bahwa pindah mungkin merupakan hal yang mudah baginya. Namun bagi orang lain, dia memahami bahwa beberapa orang memiliki keterikatan sentimental dengan rumah mereka. Migrasi massal ke alam semesta lain mungkin tidak realistis. Mendengar pertanyaan Dion, Raja Mino sedikit mengernyit. Planet asal mereka memiliki banyak landmark penting yang menurutnya tidak pantas untuk ditinggalkan, terutama reruntuhan yang menarik suku Seruti ke planet mereka. Namun alih-alih menjawab, Raja Mino malah mengajukan pertanyaan. Mengapa? Kalian semua mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi dibandingkan dengan alam semesta lain, kepadatan energi di sini buruk. Ini adalah bukti bakat yang lahir di alam semesta ini sehingga beberapa dari kalian bahkan dapat mencapai alam celestial. Di alam semesta lain manapun, kamu mungkin sedang mengetuk pintu alam formasi Dao sekarang. Dion menjelaskan, kilatan konflik muncul di mata Raja Mino. Jika apa yang dikatakan Dion benar, mereka benar-benar ditahan di sini. Namun, tidak mudah untuk melupakan segalanya dan pergi begitu saja. Kata-kata Dion menyebar ke seluruh medan perang. Meskipun dia berbicara kepada Raja Mino, kata-kata ini berlaku untuk semua orang. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan, lanjut Dion, tetapi saya tidak berniat meninggalkan alam semesta ini. Ada banyak sumber daya di sini yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Katakombe Belmont hanyalah salah satu contohnya. Jika aku bisa berjanji bahwa kamu akan dapat kembali ke alam semesta ini kapanpun kamu mau, tidak hanya dengan cepat tetapi juga dengan mudah. Apakah kamu setuju? Kata-kata Dion tergantung di medan perang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1174 Iblis. Beberapa jam kemudian, lama setelah Dion meninggalkan medan perang, dia menemukan jalan ke ruang bawah tanah Belmont untuk melihat wajah ribuan Daiyu yang dikenalnya. Meskipun dia belum mendapatkan jawaban pasti dari Mino, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia menginginkan kesetiaan mereka, hal seperti ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Ditambah lagi, masih banyak hal yang harus diselesaikan. Misalnya, jika semua orang bermigrasi, apa yang akan Dion lakukan terhadap Sapientia? Apakah dia akan mengizinkan mereka tinggal di sini? Dia tahu bahwa dia pastinya tidak menginginkan Sapientia di kerajaannya. Tapi dia tidak bisa membunuh mereka semua begitu saja, jadi apa yang akan dia lakukan terhadap mereka? Lalu ada masalah kondisi Bai dan Raja Belmont. Mei Ying belum pernah setuju untuk pergi bersamanya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Apa yang terjadi dengan tanah suci mereka? Dan apa hubungannya dengan Poison Master? Namun Dion tidak mengkhawatirkan transportasi. Satu-satunya hal yang selalu dimiliki alam semesta mereka adalah susunan yang jauh melebihi kemampuan mereka untuk mencipta. Misalnya, Focus Academy memiliki rangkaian kreasi, yang sama dengan yang dia gunakan untuk mewujudkan piano selama upacara pembukaan. Namun, master formasi terbaik mereka pada saat itu adalah kelas praktisi meskipun faktanya susunan kreasi memerlukan keahlian khusus tingkat master. Lalu, ada susunan teleportasi mereka. Dalam keadaan normal, dibutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bagi sebuah kapal normal untuk melakukan perjalanan antar planet mereka. Namun, Almond bisa menyerang dan mundur sesuka mereka. Jelas sekali, susunan yang tertinggal ini adalah sisa-sisa sekte rusa surgawi. Mereka telah digunakan kembali untuk digunakan oleh klan dewa dan dewa kerajaan ini, tetapi Dion dapat memaksimalkan efektivitasnya lebih jauh. Biasanya, hanya susunan tingkat komet yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain dalam alam semesta tertentu. Susunan tingkat bulan dapat berpindah dari alam semesta ke alam semesta dalam kuadran tertentu. Namun, untuk berteleportasi ke kuadran baru seperti yang diusulkan Dion, diperlukan susunan tingkat planet. Kabar baiknya adalah sekte rusa surgawi telah meninggalkan banyak dari mereka. Jika Bunda Putih ke-23 bisa dengan santainya membagikan susunan seperti itu kepada Sapientia, menurut Anda apa yang bisa dimiliki oleh sekte rusa langit? Sederhananya, masalah perjalanan pulang pergi sudah diselesaikan. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Mino akan setuju. Dion curiga mereka memiliki beberapa hal penting yang mereka simpan di sini, itulah sebabnya mereka agak enggan. Meski begitu, dia tidak membongkar. Yah, lihat siapa yang akhirnya memutuskan untuk memeriksa kita, budak-budak malang. Chen Glei yang kotor meludah ke arah jeruji penjara dengan jijik. Dia terlihat jauh berbeda dari pertama kali Dion bertemu dengannya. Saat itu, dia sombong, diam dan merenung. Namun, setelah Dion membunuh kakeknya dan dia pada dasarnya terdaftar sebagai budak, hanya sedikit yang tersisa dari kepribadian aslinya. Pakaiannya compang camping, rambut hitam legamnya yang panjang kusut karena keringat dan kotoran, dan ciri khas orientalnya yang tampan ditutupi oleh kotoran. Di sampingnya, ada setengah lusin Daiyu lainnya. Tapi, itu bukanlah akhir dari segalanya. Penjara bawah tanah itu membentang ratusan meter dengan setiap sel menampung 6 hingga 10 tahanan.
Pada akhirnya, jumlahnya hanya ribuan. Bagaimana uji kobamu? Dion mengabaikan ejekan Chen Glei yang jelas. Sepertinya kamu belum menghabiskan waktumu untuk berkultivasi jika kamu masih berada pada tahap suci kedua. Atau, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak akan menyadari bahwa kultivasimu sebenarnya berada pada tahap suci ke-10? Mata Chen Glei yang kusam bersinar karena terkejut sebelum sikap menghinanya digantikan oleh keputusasaan. Jelas bagi siapapun apa rencananya, memalsukan kultivasinya dan suatu hari mengejutkan Dion. Sayang sekali indera Dion terlalu tajam. Biar ku tebak. Kamu mengikuti uji coba Markis dan baru saja lulus sambil berpikir aku akan berpikir kamu lebih lemah dari yang sebenarnya, ya? Chen Glei, kamu harus tahu bahwa aku sadar kamu memiliki konstitusi tingkat dewa. Aku sudah mengetahui banyak hal sejak kita bertarung di kerajaan Elfin. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku akan berpikir bahwa sejauh ini kemampuanmu? Chen Glei mengertakkan gigi. Konstitusinya terbangun kurang dari 50%, jadi dia mengira Dion akan mengabaikannya. Bukankah Dion dianggap sombong? Kenapa dia sangat berhati-hati? Dion menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku punya kemampuan tidak hanya untuk membuka segel wujud nagamu, tapi juga membangunkan konstitusimu sepenuhnya, namun kamu bersikeras bersikap begitu bodoh. Dion tidak berbohong. Itu adalah segel yang mengambil garis keturunan naga dari Daiyu, jadi hanya segel yang bisa mengembalikannya. Namun, dia tidak pernah melakukan ini karena dia tidak yakin Daiyu pantas mendapatkannya. Persetan, Chen Glei menggeram. Kamu pikir kamu bisa membeli kesetiaan naga? Aku adalah Pangeran Daiyu. Aku tidak akan menundukkan kepalaku padamu. Masih sebodoh biasanya. Bibir Dion melengkung dengan jijik. Kamu diperlakukan seperti ini karena kamu berperang, kamu membunuh, kamu menjarah, dan kamu mengambil sesukamu. Namun kamu kalah. Sekarang, kamu ingin menyerang karena kamu telah jatuh ke tangan musuh. Apakah itu kebanggaanmu sebagai naga yang dikebiri? Chen Glei jelas menjadi gelisah dengan kata-kata Dion, tetapi pada akhirnya, dia tetap menantang. Tidak masalah. Dion mengangkat bahu. Satu-satunya alasan aku tidak membunuhmu adalah karena janji yang aku buat kepada leluhurmu. Jika kamu ingin menyia-nyiakan nyawanya dan nyawamu, itu terserah kamu. Aku sudah melakukan bagianku. Aku datang ke sini untuk alasan yang sangat berbeda. Ceritakan padaku tentang keluarga Bai dan mengapa ras naga aroganmu punya masalah dengan klan sekecil itu. Chen Glei memelototi Dion, tetapi akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menjawab karena segel di jiwanya. Mereka mungkin klan kecil, tapi bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka adalah penggarap iblis. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1175 benar dari salah. Setelah mempelajari semua yang dia bisa tentang Bai dari Chen Glei, Dion tiba-tiba membuka pintu kandang dan pergi. Chen Glei tidak mengerti apa yang dimaksud Dion dengan ini. Bukankah dia bermaksud mengunci mereka sampai mereka bertobat? Dia berdiri, berjalan ke pintu kandang yang terbuka dan perlahan mengulurkan tangannya. Separuh dari dirinya bersikap sinis dan percaya bahwa Dion sedang memainkan lelucon yang kejam. Dengan segel di dalamnya, mereka tidak bisa pergi meskipun atap di atas kepala mereka robek selama Dion tidak menginginkannya. Tapi, yang mengejutkan, bahkan setelah lengannya terentang di garis masuk, dia tidak merasakan penolakan apapun dari dalam. Emosi kompleks membanjiri dada Chen Glei saat alisnya berkerut. Jalan di depan mereka terbuka dan jelas. Mereka bisa pergi sendiri dan tidak pernah mengikuti jejak naga lagi. Atau, mereka bisa tetap di sini dan menunggu Dion kembali. Jika mereka memilih yang terakhir, masa depan mereka akan cerah. Paling tidak, mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Chen Glei mengerti bahwa mereka tidak punya hak untuk membenci Dion karena tidak membuka segel mereka sebelum melepaskannya. Mereka telah kehilangan garis keturunan naga karena perang yang mereka pilih untuk ikut serta. Kewajiban apa yang dimiliki Dion untuk membuka segel mereka dan membangunkan konstitusinya? Dia tidak memilikinya. Melihat jalan yang terbentang di depannya, keinginan Chen Glei menguat saat dia dengan tegas melangkah keluar dari kandang, diikuti oleh ratusan anggota klannya. Saat mereka melakukannya, sisa-sisa segel di dalamnya menghilang seperti angin. Klan Daiyu akan dibangun kembali dengan tanganku. Saya seorang naga, saya tidak akan pernah bergantung pada orang lain. Dion segera merasakan apa yang terjadi, tetapi dia tidak bereaksi apapun terhadapnya. Tentu saja, akan sangat bagus jika memiliki pasukan naga di belakangnya. Naga berdarah murni seperti Daiyu, meskipun jiwa naga mereka hanya berada di alam perunggu, sangatlah langka. Meskipun naga suka memilih-milih dan membenci tingkat kesuburan yang tinggi, itu hanya terjadi ketika mereka menurunkan diri mereka ke tingkat spesies lain. Ketika naga dikawinkan dengan monster kelas tertinggi mereka, ceritanya sangat berbeda. Ditambah lagi, Dion bahkan memiliki sarana untuk meningkatkan garis keturunan naga. Dia tidak hanya memiliki akses ke seluruh dunia, yang batasnya saat ini dia tidak mengerti, energi primordial,
dia juga memiliki jutaan skala terbalik yang dikumpulkan dari makam Daiyu. Meskipun tidak mungkin untuk menaikkan mereka ke ranah emas bahkan dengan skala terbalik sebanyak ini, ranah perak jelas merupakan kemungkinan yang kuat. Dukungan seperti itu terhadap kerajaannya sungguh luar biasa. Kita harus ingat bahwa naga berada di peringkat kedua di antara kuadran bukan karena inferioritas mereka terhadap klan bintang. Dalam hal kekuatan pertempuran mentah, tidak ada yang bisa menandingi spesies naga, meskipun garis keturunan mereka, seperti halnya suku, klan, dan sekte lainnya, juga menurun. Kekuatan fisik mereka sangat mencengangkan dan stamina energi mereka tidak ada habisnya. Namun ada dua alasan utama. Pertama, keyakinan klan bintang begitu besar sehingga bahkan para naga pun tidak bisa mengatasinya. Meskipun tidak mungkin menggunakan keyakinan di dalam lembah jenius, menara itu sendiri merupakan masalah yang terpisah. Acara-acara khusus seperti lembah melarang kepercayaan karena tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada individu kelas bawah untuk bangkit. Namun, kita harus ingat bahwa ada persyaratan klan dan kelas sekte untuk mencapai level yang lebih tinggi. Seseorang tidak bisa masuk ke lantai surgawi kecuali Anda berafiliasi dengan klan dewa kerajaan, tidak mungkin untuk masuk ke lantai Dao kecuali Anda berafiliasi dengan klan dewa raja. Dan lantai paling atas, seperti yang dibuktikan oleh Demon Sage, diblokir untuk siapapun yang bukan penguasa atau pewaris klan dewa kaisar. Tidak ada seorang pun yang mengerti mengapa peraturan ini diberlakukan dan mengapa menara ini bisa begitu adil dalam beberapa aspek, namun sangat tidak adil dalam aspek lain. Tapi begitulah cara dunia bekerja. Terkadang, tidak semuanya adil. Karena alasan ini, naga, spesies yang sudah langka, hampir tidak dapat ditemukan di lantai Dao. Hal ini karena kesombongan mereka begitu kuat merasuki diri mereka sehingga mereka seringkali memutuskan hubungan dengan klan yang berafiliasi dengan mereka dan berusaha menciptakan kerajaan mereka. Pola ini menyebabkan siklus klan naga yang tidak pernah berakhir menjadi semakin kecil. Terlepas dari kenyataan bahwa tanah Drago Kilin mencakup seluruh 5 kuadran, tidak ada satupun klan dewa kaisar di antara mereka, dan klan dewa raja jumlahnya sangat sedikit. Sebaliknya, klan bintang memiliki nasib klan kelas komet kedua, mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Alasan kedua mengapa naga berada di peringkat kedua dan bukan yang pertama adalah alasan yang membuat kamu hanya bisa menggelengkan kepala. Seringkali, naga tidak muncul pada peristiwa yang mereka yakini ada di bawah mereka. Seringkali, satu-satunya event yang diikuti naga adalah turnamen peringkat, tapi peringkat mereka sangat buruk di event lain sehingga hasil terbaik mereka biasanya berada di urutan kedua atau ketiga. Meskipun mengetahui semua ini, Dion tidak menyesal membiarkan Chen Glei pergi meskipun tahu betul bahwa dia telah secara paksa menyembunyikannya. Siapapun yang memiliki setengah otak akan tahu bahwa memperbudak klan naga tidak akan menguntungkan spesies mereka yang lain. Namun, ini bukanlah alasan Dion. Leluhur Daiyu menyerahkan tubuh dan jiwanya demi kesempatan bagi klannya untuk bertahan hidup. Dion merasa tidak pantas mengkhianati mimpinya meskipun Chen Glei merasa harga dirinya lebih penting. Chen Glei perlu tumbuh dewasa, dan dia tidak bisa melakukan itu di dalam sangkar. Dion memikirkan hal ini saat dia memasuki makam keluarga Eostre. Sudah puluhan tahun sejak dia terakhir kali mengunjungi tempat peristirahatan Mes Everdeen, jadi dia ingin memberikan penghormatan sebelum menghabiskan waktu bersama Ri dan mertuanya. Tapi, apa yang dilihatnya membuat matanya terbelalak kaget. Dion berdiri membeku, otaknya seperti korsleting. Dia biasanya bangga dengan sikapnya. Itu adalah aspek dari dirinya yang membuatnya hampir tidak bisa diubah. Biasanya dibutuhkan sesuatu yang sebesar tiba-tiba melompat dari niat tingkat pertama ke tingkat ke-9 untuk membuat pikirannya berubah menjadi bubur. Namun dia hampir tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Setelah meninggalkan Daiyu ke perangkatnya sendiri, Dion segera menggunakan menara Demon Sage untuk melakukan perjalanan ke kerajaan Elfin. Sebenarnya Ri dan dia datang bersamanya untuk mengunjungi orang tuanya, tapi dia bersikeras untuk menangani perang itu sendiri. Ri telah terjun ke dalam kultivasi agar dapat membantu Dion meringankan bebannya, jadi selama 2 dekade terakhir, dia hanya bertemu orang tuanya beberapa kali. Sesuatu yang menurut Dion tidak dapat diterima. Jadi, dia dengan senang hati setuju untuk datang. Seperti yang diharapkan Dion, Raja Acachia juga tidak menyukai perubahan Raja Belmont, tapi tidak seperti Dion, dia tidak memiliki si kembar yang memberitahunya bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Kemampuan empati sejatinya terlihat pada Raja Belmont meskipun dia tidak dapat mengubah apapun. Selain itu, Raja Acachia tetap berada di kerajaan Elfin. Fokus membangunnya kembali sambil merawat istrinya karena dia merasa kemungkinan besar tidak akan lama lagi kerajaan Elfin terpaksa mengambil alih jubah klan dewa kerajaan. Mengetahui hal ini, Dion datang kembali untuk memberitahu ayah mertuanya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, tetapi saat itulah perhatiannya beralih ke tanah suci Eostre dan dia teringat pada Nona Everdeen. Untuk waktu yang lama, Dion merasa bersalah atas kematiannya.
Itu bukan hanya karena alasan yang sederhana dan samar-samar seperti dia merasa bertanggung jawab atas hal itu, tapi itu lebih dalam dan lebih gelap dari itu. Meskipun mengetahui bahwa Jade bertanggung jawab penuh tidak hanya atas kematian wanita tua yang malang dan baik hati ini, tetapi juga atas penyiksaan sebelum kematiannya. Dion hampir memaafkan Jade. Dia tidak mengerti perasaan itu. Dia biasanya dingin dan tegas dalam mengurai musuh dan sekutu. Tidak peduli betapa cantiknya Anda, tidak masalah apakah mereka memiliki hubungan baik di masa lalu, tidak ada yang memengaruhi kemampuan Dion untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1176 kesengsaraan. Namun, meskipun Jade tidak secantik salah satu istrinya, meskipun dia menghancurkan citranya di dalam hatinya setiap kali dia mengingat tatapan gila dan bejat di matanya setelah Ri menghancurkan wajahnya. Meskipun mengetahui bahwa dia memainkan peran kunci dalam membuat hidup Mei Ying seperti neraka selama hampir 2 tahun. Dion masih merasa sulit untuk membenci Jade. Seorang wanita yang tidak bersalah telah meninggal. Dia tidak akan pernah bisa kembali dan itu adalah kesalahan Jade. Namun, Dion selalu membuat alasan untuknya dan itu membuatnya merasa bersalah. Jadi, ketika Dion diam-diam menyelinap ke makam keluarga Eostre, tempat suci Mes, Everdeen dimakamkan dengan peti mati kristalnya, dan melihat semua pengkhianat beku keluarga itu berlutut sebelumnya. Jantungnya berhenti berdetak ketika dia memperhatikan patung es baru yang sedang berlutut di tempat dia bersumpah untuk menyeret Jade ke. Dan, matanya kabur saat dia menyadari bahwa patung es baru yang berlutut itu adalah Jade sendiri. Apa? Dion merasa sesak napas, sekeras apapun dia berusaha, sepertinya dia tidak bisa mengisi paru-parunya hingga kapasitas penuh. Si kembar yang berdiri di bahu Dion memandang dari dirinya ke patung es yang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memahami sejarah tempat ini dengan kemampuannya. Jadi, keluarga Eostre mencoba mengkhianati saudara Elvin mereka dengan mengandalkan Daiyu dan ini adalah hukuman mereka. Untuk selamanya berlutut di depan peti mati wanita tua yang menyedihkan itu. Suara kekanak-kanakan Yin kecil diproyeksikan ke kakaknya, jelas dia sedih dengan cerita ini. Beberapa lama, Dion mengeluarkan kata-kata ini, mengarahkannya ke si kembar. Sudah berapa lama patung itu berada di sana? Dion memejamkan mata saat mendengar jawaban dari si kembar. Tanggal yang mereka berikan padanya. Itu adalah tanggal yang sama ketika Jade menghilang dari cengkeraman Daiyu. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Jade, seorang wanita yang dia pikir harus dia bunuh, telah menghukum dirinya sendiri selama lebih dari 20 tahun. Dengan akal sehat Dion, dia tahu bahwa ini adalah tubuh aslinya, tidak diragukan lagi. Entah bagaimana, dia tampak secantik hari pertama Dion bertemu dengannya di teras perpustakaan. Tampaknya Daiyu telah menyembuhkan bekas lukanya, dengan satu atau lain cara. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa terakhir kali Chenglei dan penatua Daiyu melihatnya, wajahnya juga berubah bentuk. Rambut peraknya tersampir di bahu rampingnya, matanya terpejam saat air mata membeku menetes dari matanya. Raut wajahnya yang halus berubah menjadi gambaran rasa bersalah dan penyesalan yang mutlak. Hati Dion bergetar entah kenapa. Dia ingin melepaskannya, dia ingin memaafkannya atas semua yang telah dia lakukan. Bukankah ini yang dia tunggu-tunggu? Bukan salahnya jika teknik keluarganya mengubah kepribadiannya dan merusak pikirannya. Itu bukan salahnya. Dion mengertakkan giginya. Baru sehari penuh kemudian dia akhirnya membungkuk ke peti mati Mes Everdeen dan pergi. Tidak peduli bagaimana perasaannya, bukan tempatnya untuk memaafkan. Bukanlah pengampunannya untuk diberikan. Bahkan Dion tidak sepenuhnya memahami gejolak dalam pikirannya. Mungkin karena dia berasal dari dunia fana. Dia memiliki lebih banyak simpati dan kesadaran terhadap penyakit mental dan kesehatan dibandingkan dengan dunia persilatan lainnya, tapi dia masih merasa tidak enak. Pada akhirnya, dia melewatkan pertemuan dengan Ri dan orang tuanya, dan malah mengasingkan diri di tengah hutan Elvin. Meskipun si kembar tidak sepenuhnya mengerti mengapa Dion merasakan hal itu, mereka tetap diam. Mungkin kultivasi akan mengalihkan pikiranku dari hal-hal ini. Sudah waktunya aku masuk ke alam suci. Dion melihat ke langit, bertanya-tanya betapa sulitnya kesengsaraan. Dengan satu lompatan, dia melayang di dahan tebal pohon tertinggi yang bisa dia temukan sebelum menutup matanya dalam meditasi. Sampai saat ini, Dion telah menahan penanaman energinya sehingga dia dapat melunakkan tubuh dan meridiannya sekali lagi. Melakukan hal ini akan membimbingnya ke alam Sudosein, mirip dengan Pangeran Nova dan rekan-rekannya. Namun, Dion tidak memerlukan langkah ini lagi. Kita harus ingat bahwa konstitusi tubuh berlian Titan mengizinkan 12 peluang kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini tidak hanya menghapus segala luka yang tersembunyi, tetapi juga membangun kembali tubuh dari awal. Alasan mengapa budidaya tubuh Dion melonjak dari kelas 4 ke kelas 1 tidak sesederhana konstitusinya. Itu karena kelahiran kembali memungkinkan redistribusi sempurna dari budidaya celestialnya.
Pengulangan tahap dasar dan pembentukan meridian hanya diperlukan bagi mereka yang tidak mengikuti jalur tubuh, karena mereka berfungsi sebagai pengganti kecil untuk itu. Namun, karena tubuh Dion telah dibentuk kembali ke tingkat kesempurnaan puncak, dia tidak perlu memikirkan langkah ini lagi sampai hari dia menyerang penghalang formasi Dao. Namun, saat Dion hendak membuka segel energi yang tersisa di dalam segel Evangeline, dua suara yang tidak dewasa mulai berteriak di telinganya. Hei, kamu lagi ngapain? Yin kecil membuat Dion kehilangan konsentrasinya. Apakah kamu mencoba membunuh kami? Hanya karena kamu depresi, jangan bawa kami bersamamu. Yang kecil menggeram dengan manis. Dion mengangkat alisnya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Saya sedang mencoba berkultivasi. Goblok sia, yang kecil memarahi. Kamu tidak hanya berkultivasi, kamu akan memasuki alam suci, yang berarti kesengsaraan akan datang. Bukankah gurumu pernah mengajarimu apa artinya itu? Dion berhenti sebelum menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah menghabiskan banyak waktu mempelajari teknik kultivasi, kesengsaraan surgawi adalah sesuatu yang selalu dia abaikan. Sama seperti ujiannya, dia berencana untuk menjadi buta. Berhentilah bersikap jahat. Yin kecil memotong perkataan kakaknya. Kakak Dion, kamu hanya bisa menjalani kesengsaraanmu dalam pengasingan mutlak. Jika orang lain ada di dekatnya, kamu tidak hanya mempertaruhkan dirimu sendiri, tetapi juga mereka. Tidak peduli apapun kemampuan penyembunyian yang kita miliki, surga pasti akan merasakan kita dan meningkatkan kemampuanmu. Kesulitan percobaan. Dion berkedip. Oh, itu yang kamu maksud. Pemahaman menyapu Dion ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar akan melakukan kesalahan. Tidak ada yang lebih dibenci oleh surga selain campur tangan dalam kesengsaraannya. Jadi, ada peraturan yang memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membantu orang lain dalam kesusahan. Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah anak-anak surga. Tetapi seperti yang dinyatakan oleh guru besar Dion, jika karena alasan apapun anak surga yang membantu Anda melewati kesengsaraan tidak dapat berada di sana untuk kesengsaraan berikutnya, Anda pasti akan mati. Ini karena surga akan melipat gandakan kesulitannya berkali-kali lipat sebagai hukuman karena Anda menghindari ujian terakhirnya. Sepertinya aku masih tahu terlalu sedikit tentang dunia persilatan, pikir Dion. Kesombongannya terkadang masih menguasai dirinya. Kalau begitu, apalagi yang harus aku ketahui? Dion bertanya, berpikir sebaiknya dia mencari tahu sekarang sebelum dia mengirim si kembar pergi. Anda harus tahu bahwa meskipun kesengsaraan petir adalah yang paling banyak dibicarakan, itu bukanlah satu-satunya kesengsaraan yang ada. Yang kecil menjelaskan, jika kamu harus mendeskripsikan kesengsaraan petir, itu akan mirip dengan binatang kelas tertinggi. Meskipun ia memiliki potensi kehancuran paling besar, mungkin juga ia lemah. Dalam setiap kesengsaraan orang suci, kesengsaraan surgawi, dan kesengsaraan Dao, bisa dikatakan bahwa kamu akan menghadapi 3 tantangan. Jalur yang kamu ikuti adalah apa yang menentukan apa tantangan-tantangan ini. Namun, tidak mungkin untuk menebak apa kesengsaraanmu apapun yang terjadi. Ini hanyalah garis panduan. Yin kecil melanjutkan. Dion menghela nafas, dan di sini dia pikir dia akan memiliki waktu yang lebih mudah karena dia mengikuti ketiga jalan tersebut. Ternyata salah jika menganggap jiwa dan raga tidak mendapat kesengsaraan, hanya saja, entah kenapa, energilah yang menentukan kapan kesengsaraan tersebut akan muncul. Apa yang disebut kesusahan petir, sebenarnya hanya satu kategori tantangan yang bisa dicakup. Anda dapat memiliki tantangan energi, tubuh, dan jiwa yang berbentuk petir. Namun, Anda juga dapat memiliki kesusahan api, dan itu juga mungkin untuk mengalami kesengsaraan energi. Di antara ketiga kategori ini, bentuk kesengsaraan petir hampir pasti akan muncul. Api dan kesengsaraan energi lebih jarang terjadi, sedangkan kesengsaraan energi adalah yang paling tidak dapat diprediksi. Mulai dari serangan mental hingga fisik. Terkadang, kesengsaraan yang belum pernah muncul sebelumnya, atau kesengsaraan yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno, bisa muncul. Yin kecil selesai. Tetap saja, kesengsaraan adalah peluang. Semakin sulit, semakin besar peluang yang diberikan surga kepada Anda untuk berkembang. Jika Anda bertahan, itulah peluangnya. Yang kecil terkekeh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1177 takut. Dion memutuskan untuk menyerah pada gagasan menerima keabadiannya untuk saat ini. Ternyata prosesnya lebih rumit dari yang ia kira. Selama ini, dia berasumsi bahwa ini akan menjadi hal yang mudah mengingat kekuatan tubuh dan jiwa, tetapi tampaknya alam semesta lebih siap daripada yang dia kira. Dari mana saja kamu? Ri bertanya sambil berkonsultasi saat Dion masuk ke istana Elfin. Sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, Dion memberitahu Ri tentang Jade dan kecelakaan-kecelakaannya. Tidak ada gunanya berbohong, lagi pula jiwa mereka terhubung. Melakukan hal seperti itu hanya akan merusak hubungan mereka. Benar-benar, ekspresi Ri melembut. Dia mengira Dion sedang bermain-main atau melakukan sesuatu yang berbahaya tanpa melihat lagi.
Ri memahami perasaan rumit Dion terhadap Jade. Jadi, dia tahu bahwa perasaan penuh pria itu tidak memenuhi perasaan cinta, melainkan dia merasa seharusnya bisa membantu lebih dari yang dia lakukan. Pada akhirnya, Dionlah yang memicu Jade untuk bertindak seperti itu. Dion adalah orang pertama yang menurut Jade bisa dia curahkan, dia adalah orang yang berpikiran jernih dan niat murni. Tapi, karena pengalaman masa lalunya, dia menjadi panik memikirkan kehilangan Dion setelah melihatnya bersama Ri. Dalam pemikirannya, cara terbaik untuk menjaga pria itu tetap di sisinya adalah dengan memberdayakannya secara emosional sehingga ia harus bersandar padanya. Yang lebih buruk lagi adalah bukan Dion yang memikirkan hal ini sendiri. Jika bukan karena Lila kecil yang menjelaskan hal ini padanya, mungkin dia masih akan membenci Jade dengan nafsu yang membara. Pandangannya sakit dan menyimpang, tetapi dari sudut pandang manusia yang penting dan mendasar, Dion mengerti. Keluarga Eostre menyerahkan kewarasan mereka demi memberikan jalan bagi para elf untuk bertahan hidup. Begitu banyak budaya mereka yang didasarkan pada pentingnya empati sejati, mulai dari penguasa hingga kebangkitan mereka, semuanya bergantung pada prinsip ini. Dapat dikatakan bahwa tanpa keluarga Eostre, para elf tidak akan bertahan hingga hari ini. Namun, mereka semua sedang dihukum. Itu adalah nasib yang menyedihkan. Mengapa kita tidak melepaskannya saja? Aku bertanya. Dion menghela nafas. Bukan hakku untuk memaafkannya, dan satu-satunya orang yang bisa memaafkannya adalah orang mati. Ri hanya bisa menenangkan. Dia tahu bahwa suaminya bahkan lebih keras kepala daripada keluarga Mino. Sifat keras kepalanya tidak akan pernah berubah. Ayo, kita pergi menemui ibu mertua, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Dion sambil tersenyum menarik Ri bersamanya. Ayah, apakah kita benar-benar akan berada di bawah komando orang lain sekarang? Awaif mendesah. Rambut hitam panjangnya tergerai, tampak memantulkan cahaya merah sesering dia mengikuti ayahnya ke istana besar bergaya Victoria. Kau ingin aku melakukan apa, gadis kecil? Raja Mino yang kasar menghela nafas, berjalan di sepanjang koridor yang panjang dan gelap. Ayah, kamu bermimpi untuk menguasai kuadran binatang buas, apakah kamu akan menyerah begitu saja? Awaif berbicara lagi, tidak mau menyerah. Kita sudah diinjak-injak oleh Shruti selama lebih dari 1 dekade, sekarang kita akhirnya punya kebebasan. Kita akan mengembalikannya. Perbedaan pendapat Awaif menjadi semakin sengit semakin lama dia berbicara. Raja Mino terkekeh. Apa yang kamu ketahui tentang Shruti? Kamu bahkan belum lahir. Jika bukan karena mereka, aku tidak akan sekuat aku sekarang. Cibiran Awaif semakin dalam. Terus kenapa? Apakah mereka pikir mereka bisa datang ke sini dan melakukan apa yang mereka mau? Lalu kami akan tutup mulut setelah mereka menepuk kepala dan beberapa camilan? Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan membanting tandukmu ke dalamnya, Awaif. Ibumu mengajariku cara yang lebih baik, dan kamu harus mengingat keinginannya. Jangan menyebut wanita itu padaku. Awaif mengerutkan kening. Hai, suara Raja Mino semakin tegas. Hormatilah ingatan ibumu, HMPH. Awaif jelas tidak menyukai kata-kata ayahnya. Wanita tua itu baru saja berdiri dan pergi, dan kamu berharap aku bersikap hormat? Jelas sekali putri kecilnya yang berenda lebih penting baginya daripada putrinya sendiri. Pasangan ayah dan anak itu segera sampai di lantai basement Istana Mino. Di dinding jauh, ada sebuah gapura kuno, bertuliskan rune rumit yang mengingatkan kita pada aksara Maya yang bersejarah. Hampir mengikuti motif yang sama, lengkungannya terbuat dari batu dan diberi cat merah yang sangat mirip dengan darah kering. Mengapa kamu membawaku ke tempat ini? Ini adalah rahasia tertua keluarga kami. Karena kehancuran inilah, Shruti memilih planet kita daripada 4 lainnya. Apa itu? Bertahun-tahun sebelum Shruti datang, ada klan lain yang datang ke sini dari dunia lain terlebih dahulu. Mereka menyebut diri mereka Jafari dan saat ini mereka berada di planet Nyx. Dengan harta mereka, mereka bisa saja melarikan diri ke alam semesta lain yang lebih baik. Namun mereka memutuskan untuk tetap di sini karena warisan keluarga mereka. Ini setengahnya. Separuh lainnya terletak di pintu masuk alam semesta kuno dan terbengkalai bernama Chaos. Meski entah bagaimana masih tersembunyi. Alasan aku ragu untuk bergabung dengan Kaisar Muda itu adalah karena bergabung hampir pasti berarti menghancurkan keluarga kita karena Jafari sudah bersekutu dengannya. Alis Awaif terangkat. Kalau begitu katakan saja tidak. Mereka sudah lama kehilangan reruntuhan ini, sekarang menjadi milik kita. Raja Mino menghela nafas. Jika bukan karena Shruti, kami bahkan tidak akan mengerti cara menggunakan harta karun ini. Anda tahu mengapa Anda tidak pernah bisa menyalahkan Shruti sekarang? Mereka tahu betapa hebatnya harta ini, namun mereka tidak mencurinya. Dari kami ketika mereka pergi. Awaif menundukkan kepalanya. Aku sudah mengambil keputusan, Awaif kecil. Setelah melawan Kaisar Muda itu, aku memahami temperamennya. Harta ini bukanlah harta yang bisa kita gunakan sendirian. Kamu harus tahu bahwa Shruti menyimpulkan bahwa tidak mungkin memanfaatkan harta ini sepenuhnya.
menjadi seseorang dari garis keturunan Jafari. Raja Mino tersenyum sambil menamparkan nepuk kepala putrinya dengan tangan yang kebesaran. Sayang sekali, lalu bagaimana kalau kamu memberikannya padaku? Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan Raja Mino terkejut. Dia adalah seorang surgawi, namun dia tidak merasakan orang ini mendekati sama sekali. Melihat pria parubaya itu mendekati 9 ekor sehitam malam yang mencambuk di belakangnya, hati Raja Mino berdebar kencang saat dia menempatkan putrinya di belakangnya. Tidak perlu terlalu takut, pria berekor 9 itu tersenyum ringan. Aku hanya butuh bantuanmu untuk menemukan kerajaan Elfin tertentu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1178 bimbing mereka. Lihatlah dirimu, kamu menjadi semakin tampan. Alex kecil harus menghabiskan setiap hari dalam kebahagiaan. Kawa menggoda Dion dan putrinya tanpa henti, membungkus tubuh kecilnya dengan bungkusan ketat yang dipegang Raja Acaccia. Melihat ibu mertuanya terjebak dalam wujud binatang yang menyedihkan, Dion merasakan sedikit sakit di hatinya. Di antara mertuanya, sejak Gemen meninggal, hanya Kawa yang memperlakukannya seperti putranya sendiri. Bahkan hubungannya dengan Raja Acaccia masih agak kaku. Adapun orang tua angkat Madeline, tidak perlu disebutkan lagi, sudah bertahun-tahun Madeline tidak berbicara dengan mereka. Dan, orang tua asli Madeline telah menghilang lagi. Tetap saja, Kawa terlihat bahagia. Dia adalah seekor rubah kecil yang menggemaskan, panjangnya hanya sekitar 3 dari 4 telapak tangan. Tapi, ekor indahnya telah hilang, direnggut oleh Loki. Dion telah berjanji akan menemukan obat untuknya suatu hari nanti, tetapi dia tidak mampu membeli bahan-bahannya. Raja Acaccia bisa merasakan gejolak di hati Dion. Meskipun Dion memiliki segelnya, ekspresi yang berkedip-kedip di matanya terlihat jelas. Dia senang mengetahui bahwa menantu laki-lakinya begitu berinvestasi dalam menyelamatkan istrinya, tetapi itu juga membuatnya merasa tidak berguna. Dia telah meninggalkan gadis kecilnya untuk pergi dan menyelamatkan istrinya sejak lama, hanya untuk kehilangan dia sekali lagi. Setan budidaya yang membayanginya bahkan telah memperlambat budidayanya. Mungkin salah jika tidak melakukan apapun selain menjaga Kawa, pikir Raja Acaccia dalam hati. Tetap saja, dia tidak sanggup meninggalkan istrinya yang sudah begitu banyak menyerah demi dirinya. Kawa meninggalkan semua yang dia ketahui untuk menjadi ratu dari kerajaan kecil yang hancur ini. Raja Acaccia tidak bisa memutuskan ikatan itu. Hari di antara keluarga semakin dekat saat Ri dengan penuh semangat menceritakan kisah orang tuanya tentang pengalamannya sejak terakhir kali dia bertemu mereka. Kawa hanya bisa terkikik saat Ri menekankan untuk kesekian kalinya betapa hebatnya prestasi Dion. Mendengar pujian seperti itu, Dion hanya bisa tersipu malu. Ayah, kondisi tubuhku tiba-tiba terbangun ke tingkat yang baru. Ri mengabaikan fakta bahwa hal itu disebabkan oleh kultivasi ganda untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu menjelaskan hal-hal seperti itu kepada orang tuanya. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan kepadaku tentang Elfin Queen? Pemerintahan, tiba-tiba aku merasa seolah-olah setiap tindakanku diawasi. Raja Acaccia berkedip sebelum menggelengkan kepalanya. Jika aku tahu sesuatu tentang hal itu, aku tidak akan membiarkanmu tersandung begitu saja. Taruhan terbaikmu untuk mengetahui lebih banyak adalah para leluhur. Faktanya, ada sekelompok generasi muda yang sedang mempersiapkan upacara kebangkitan mereka, aku bisa membawamu bersama mereka. Apakah kamu mempelajari sesuatu dalam beberapa hari terakhir? Dion bertanya pada Ri. Yah, Ri mengulurkan telapak tangannya yang halus, menyebabkan cahaya indah dengan berbagai warna menari di tangannya. Setelah beberapa saat, cahaya mulai menyatu, membentuk tubuh kecil peri yang bahkan lebih indah dan sempurna dari semangat pil Ratu Peri Dion. Ia memiliki sepasang sayap kupu-kupu emas tembus pandang di punggungnya, tubuhnya ditutupi gaun sederhana yang hampir seluruhnya tembus pandang. Sementara ciri-cirinya adalah puncak kesempurnaan mutlak. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya hanya setinggi 6 inci atau lebih, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang mampu menggulingkan kota. Wih, peri itu terkikik gembira, melompat-lompat di tangan Ri. Konstitusi yang dapat mewujudkan para penolong? Dion bergumam pada dirinya sendiri. Peri itu cemberut mendengar kata-kata Dion. Aku bukan seorang penolong, aku seorang putri peri. Dion tersenyum melihat reaksi menggemaskan peri kecil itu. Pelayan yang rendah hati ini menyapa putri peri. Putri peri meletakkan tangannya di pinggul dan mengangguk. Bagus, layani aku dengan baik. Pada titik ini, bahkan Raja Acaccia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Putri peri pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan? Dion berbicara seolah-olah sedang berbicara dengan balita, tetapi putri peri sepertinya tidak menyadarinya. Dia menemukan wajahnya menyenangkan dan cara dia memperlakukannya lebih baik. Apakah kamu keberatan memberitahu hamba yang rendah hati ini tentang prestasimu yang menakjubkan? Putri peri memandang ke arah Ri seolah-olah dia sedang meminta izin. Tampaknya putri ini menganggap serius otoritas Ri dan hanya melanjutkan setelah menerima anggukan.
Sambil membusungkan dadanya, sang putri peri menjelaskan. Aku seorang perapal mantra yang luar biasa. Aku bisa menyembuhkan cedera apapun dan mengurangi kelelahan apapun. Bersama saudara perempuanku, aku tak terkalahkan. Dion mengangkat alisnya. Saudara perempuan? Tentu saja, masih ada putri peri lainnya. Aku yang termuda dan paling disayangi, Isla. Melihat Dion melihat ke arahnya, Ri menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku belum bisa memanggil satu pun dari mereka. Saat Dion hendak mengatakan dia mengerti, dia tiba-tiba membeku, tiba-tiba berdiri. Ekspresinya berubah suram saat dia melihat ke kejauhan. Dion, apa yang terjadi? Dion mengertakkan giginya. Kita harus mengungsi, sekarang. Tidak peduli betapa naifnya Dion di permukaan karena mempercayai Mino dan membiarkan Dayu pergi, dia tidak akan pernah melakukan apapun yang dapat membahayakan orang yang dia cintai. Jadi, ketika dia memberi Mino pilihan untuk bergabung dengannya atau tidak, dia telah memasang susunan relay sederhana ke Raja Mino. Jika Raja Mino memutuskan untuk tidak bergabung dengannya, tidak apa-apa. Namun, jika Raja Mino punya niat untuk berdalih, dia akan bersiap menghadapi potensi pengkhianatan. Pada saat itu, susunan relay yang diam-diam ditempatkan Dion di dalam tubuh Raja Mino tiba-tiba mengambil 8 aura kuat. Masalahnya adalah 5 dari mereka adalah makhluk surgawi tingkat tinggi, 2 adalah makhluk surgawi puncak, dan 1 adalah ahli formasi Dao. Bahkan jika itu hanya salah satu dari mereka, Dion tidak memiliki peluang untuk menang. Tidak ada waktu, Dion meraung dalam pikirannya. Dion tiba-tiba duduk bersila, perasaan ilahi segera menjangkau dan mencakup 10.000 km persegi yang membentuk kerajaan Elfin. Dalam sekejap, suaranya menjangkau ribuan elf. Jangan melawan, ini masalah hidup dan mati. Percayalah padaku, ribuan elf memandang ke langit. Mereka semua mengenali suara itu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, suara yang sama inilah yang menyelamatkan mereka dari kehancuran total di tangan Dayu. Suara inilah yang mengungkap plot Eostre. Suara inilah yang dimiliki oleh suami putri mereka dan saudara laki-laki calon raja mereka. Tidak perlu banyak waktu bagi mereka untuk mempercayai kata-katanya dan menunggu saat berikutnya dalam diam. Raja Akasia terkejut saat melihat kesadaran ketuhanan Dion terbentang sejauh ini. Pulau kerajaan mereka setidaknya berjarak 50 km ke segala arah dari kastil pusat ini. Makhluk surgawi tidak punya urusan memiliki jangkauan sebesar itu. Paling banyak, talenta hebat akan memiliki radius 1/5 dari itu. Yang tidak dia ketahui adalah radius Dion mencapai 2000x lipat. Dion mengatupkan kedua tangannya dengan konsentrasi yang dalam. Memfokuskan segalanya saat susunan cemerlang mulai muncul di hadapan setiap warga negara. Biasanya, populasi elf yang langka merupakan suatu kerugian, tetapi hari ini, hal tersebut adalah anugerah yang menyelamatkan. Saat Dion berkonsentrasi, Kitsune sudah bergerak. Raja Mino yang berlumuran darah dan setengah mati terbaring dengan putrinya menangis di atasnya. Lengannya tertusuk daging cincang, matanya kusam dan kurang warna, bahkan ada lubang besar di sisi kiri dadanya, meninggalkan ruang kosong di mana jantungnya dulu berada. Dion mengertakkan gigi karena marah. Dia tidak menyangka Raja Mino, pria yang baru dikenalnya beberapa jam, bertindak sejauh ini untuk melindungi sebuah rahasia. Dia memanfaatkan rune di belakangnya untuk melindungi Awaif, tapi sepertinya dia tidak cukup mahir menggunakan harta karun untuk melindungi dirinya sendiri juga. Pada akhirnya, Awaif lah yang meneriakkan informasi yang mereka inginkan, tidak mampu lagi melihat ayahnya disiksa. Klan Kitsune, kemarahan Dion menyebabkan mata pikirannya bergetar, meningkatkan keluaran energi jiwanya lebih jauh. Mereka kehabisan waktu. Pada saat Kitsune menemukan stasiun teleportasi ke bumi dan mengaktifkan formasi, Dion baru setengah selesai. Ri, Kawa dan Raja Akasia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dilihat dari keseriusan ekspresi Dion dan keringat yang mengucur di keningnya, masalah ini sama sekali tidak sederhana. Dion adalah seorang pria yang dengan santai memasuki perang yang telah berkecamuk selama bertahun-tahun dan mengakhirinya dalam beberapa menit. Namun, pria yang sama itu jelas-jelas panik. Raja Akasia, aku ingin kamu pergi ke makam Elfin sekarang. Hanya kamu yang bisa membimbing mereka. Bawa Ri bersamamu. Dion membagi pikirannya sekali lagi untuk memberikan instruksi kepada ayah mertuanya meskipun energi mentalnya terkuras dalam hitungan detik. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1179 tidak pernah lagi. Urgensi Dion mencapai tingkat baru ketika Kitsune meninggalkan jangkauan susunan estafetnya. Itu berarti mereka sudah ada di bumi. Suara-suara di sekitar Dion benar-benar tenggelam saat dia fokus pada tenggelam. Tapi samar-samar dia bisa mendengar Ri memberitahu ayahnya bahwa dia tidak punya niat untuk pergi. Namun, Ri segera melihat sebuah arai muncul di depannya juga. Tapi, yang satu ini mengubah penampilannya secara drastis dari kecantikan yang mencengangkan dunia, menjadi gadis Elfin pada umumnya. Telinganya menjadi lebih jelas, ciri-ciri oriental yang diwarisi dari ibunya menghilang, dan aura binatangnya dibayangi oleh energi alami.
Tindakan Dion ini memberitahu ketiganya apa yang sebenarnya terjadi, Kitsune akan datang. Pergi, suara kasar Dion terdengar. Dia tidak tahu siapa aku akan bertahan. Dion tidak bisa bergerak sedikit pun. Skala dari apa yang dia coba lakukan terlalu besar. Tapi, dialah satu-satunya kesempatan mereka. Detik berikutnya, Dion menjangkau akademi ketiga. Seperti yang diharapkan, ada ratusan elf lagi dalam dimensi saku mereka. Tetapi membentuk ratusan susunan dalam dimensi lain sepenuhnya terlalu berat bagi Dion. Terakhir kali dia mencoba melakukan ini, dia baru saja melarikan diri dari Akademi Fokus dan mencoba memproyeksikan susunan penyembunyian di luar cincin kehidupannya. Namun, dia pingsan sebelum dia bisa menyelesaikan prestasi tersebut dan mengalami koma selama lebih dari setengah tahun. Kali ini, kedalamannya lebih berat. Bumi di bawah kaki mereka mulai bergetar ketika aura yang menindas muncul di planet ini. Meski jaraknya masih jutaan juta, kehadiran Head Void saja sudah menyebabkan bumi berguncang. Mengalir dari telinga darah Dion saat Ri diseret oleh ayahnya. 3 susunan mulai terbentuk dalam dimensi Saku Akademi sementara rekan-rekan mereka disimpan di dalam menara Dimensage. Dengan suara gemuruh terakhir, pintu masuk ke 3 dimensi Saku runtuh, mengancam ratusan dimensi di dalamnya. Sesaat kemudian, susunan yang melayang sebelum ribuan elf melintas, menyebabkan mereka menghilang dan muncul kembali di lantai bawah tanah Istana Elfin. Tanpa sempat bernapas, Raja Akasia dengan cepat mengantarkan mereka menuju portal biru berputar-putar yang menuju ke makam mereka. Ribuan orang yang masuk secepat mungkin, namun langkahnya masih terasa terlalu lambat. Pada saat peri terakhir menghilang ke dalam portal dan Raja Akasia berbalik untuk pergi dan menangkap Dion. Aura ahli formasi Dao tiba-tiba menghantam Pulau Elfin dengan keras, menyebabkan Raja dan Ri yang memegangi tangannya batuk darah dengan keras. Tidak, Ri ingin melepaskan diri dari genggaman ayahnya. Tetapi meski tanpa kemajuan, Raja Akasia masihlah seorang surgawi kelas 2. Dengan pandangan rumit terakhir ke arah ruangan tempat Dion berbaring, Raja Akasia menyeret putrinya ke portal, menutupnya di belakangnya. Dion dengan keras batuk darah saat dia berbaring di tanah, sama sekali tanpa energi. Bahkan baginya, membuat ribuan susunan teleportasi, meskipun jaraknya relatif pendek, itu terlalu jauh. Kecepatan seorang ahli formasi Dao, terutama yang berspesialisasi dalam kehampaan, terlalu cepat. Fakta bahwa dia muncul di atas Pulau Elfin berarti semuanya sudah terlambat. Jika dia tidak menyembunyikan aura dan penampilan binatang Ri, dia pasti akan menghentikan penutupan portal makam. Ditambah lagi, Head Void telah menyegel ruang itu, bahkan jika Dion memiliki energi untuk berteleportasi, dia tidak bisa. Tetap saja, Dion menyeringai. Bajingan Kitsune ini tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Sesaat kemudian, atap istana dirobohkan, memperlihatkan tubuh Dion yang berkeringat dan terengah-engah kepada 8 Kitsune tanpa emosi di atas. Mata Dion menatap tanpa emosi, tetapi seringai di wajahnya mengatakan semuanya. Sebenarnya, bukan tidak mungkin bagi Dion untuk membagi pikirannya satu cara lagi dan memindahkan dirinya ke depan makam Elfin sehingga Raja Akasia dapat menyeretnya masuk. Masalahnya adalah dimensi Saku tempat ketiga akademi berada. Ketika Dion pertama kali datang ke kerajaan Elfin, dia berpikir bahwa sangat keren bahwa mereka memiliki dunia mistik yang terpisah untuk lingkungan akademi mereka, tetapi saat ini, dia sangat membencinya. Alasan Dion tetap tinggal adalah untuk memastikan bahwa Kitsune tidak menggunakan keahlian khusus kekosongan mereka untuk masuk ke dunia mistik yang sekarang ditutup. Jika mereka datang ke kerajaan Elfin dan tidak menemukan siapapun, Kepala Void akan menggunakan kemampuannya untuk mencari dengan rajin, dan pada saat itu, dia menemukan dimensi Saku itu hanya masalah waktu saja. Demi para siswa itu, Dion harus menemukan cara untuk mengalihkan perhatian mereka dari kerajaan Elfin. Ditambah lagi, paman Akasia-nya masih menjadi kepala sekolah Akademi Akasia. Sayangnya, Dion tidak berpikir cukup jauh ke depan untuk membuat rencana. Pertama dan terpenting, aku harus memulihkan kekuatan jiwaku. Memikirkan hal ini, Dion semakin membenci alam semesta asalnya. Dengan inti energi, dia seharusnya bisa melakukannya dengan relatif cepat. Tapi, energi di sini sangat langka sehingga usahanya berjalan sangat lambat. Tentu saja ia mendapat energi dari kotoran burung banteng, namun energi itu juga perlu diolah menjadi energi jiwa. Tampaknya dunia yang terhubung dengan konstitusinya tidak memiliki energi jiwa yang tersedia seperti yang dimiliki Solren Quadran. Semua hal ini membutuhkan waktu untuk diselesaikan, namun kurang dari sepersekian detik telah berlalu sejak Kitsune merobek atap istana. Biarkan aku membantumu. Ratu memberitahuku bahwa aku harus melakukannya. Dion mendengar suara lembut putri peri kecil yang sangat akrab dan sombong, Isla. Tapi jiwamu sangat besar. Butuh waktu setidaknya 5 menit bahkan dengan semua energi yang kamu salurkan. Karena terkejut, pikiran Dion beralih ke mata pikirannya untuk melihat Isla berkeliaran.
Lingkaran magis halus melayang di sekelilingnya saat sayap kupu-kupu emasnya mengepak dengan lembut. Dion tiba-tiba merasa energi mentalnya yang terkuras telah pulih lebih dari 50% dalam sekejap. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah peri kecil itu mengubah energi menjadi energi jiwa lebih cepat daripada teknik Soren tingkat dewa. Ri berada di dimensi lain tetapi familiar yang dipanggil. Oleh konstitusinya dapat bertindak secara mandiri. Konstitusi macam apa yang dimaksud dengan pemerintahan Ratu Elfin? Head Fight. Salah satu kitsune menoleh ke arah satu-satunya ahli formasi Dao di tengah-tengah mereka, sepertinya hanya anak laki-laki ini satu-satunya yang ada di sini. Aku tidak bisa merasakan orang lain. Apakah menurutmu aku tidak mengetahui hal ini? Kepala Void mengirimkan tatapan tajam ke arah pembicara, menyebabkan dia tanpa sadar mundur selangkah. Tekanan dari ahli formasi Dao turun dari langit, mendarat langsung di Dion. Katakan padaku apa yang ingin aku ketahui, dan mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup. Dion tetap diam. Dengan kehadirannya, penekanan energi, bahkan pada tingkat formasi Dao, tidak lagi bekerja padanya. Kecuali kepala Void menyalurkan energi misterius langsung ke tubuhnya, dia masih memiliki jangkauan gerak penuh. Namun, Dion tidak berniat membiarkan mereka menyadari hal seperti itu sejak dini. Di mana para elf? Kepala Void bertanya dengan tajam. Aku tidak tahu. Dion menjawab dengan sederhana. Alis kepala Void berkerut. Seorang pengumpul esensi berani menjawabnya begitu saja. Kamu mau mati? Kitsune Void lainnya melangkah maju, mengom ke arah Dion. Dion tersentak demi menjaga penampilan, memuaskan kesombongan Kitsune yang mencoba kembali ke buku bagus Head Fight. Aku manusia, bagaimana aku bisa tahu di mana para elf berada? Dion berkata dengan suara lemah. Kitsune itu berkedip sebelum mereka menyadari bahwa Dion sebenarnya mengatakan yang sebenarnya. Namun, Dion menyeringai dalam hati. Kepala Tudo adalah binatang buas dengan budidaya jauh lebih dalam daripada 8 binatang ini, namun dengan perasaannya yang tumpul sebagai binatang buas. Meskipun sebagian karena biasnya, dia benar-benar salah menilai Dion. Mengetahui hal ini, Dion tidak percaya ada di antara mereka yang bisa memahaminya. Selain lebih tampan dari biasanya, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Apakah kamu menganggap kami bodoh? Kepala Void menggeram. Dia biasanya sudah memukul anak ini sampai mati sekarang, tapi Dion adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan para elf. Dia yakin ada 4 aura beberapa saat yang lalu. Tapi kemudian 3 aura menghilang saat dia berjalan di atas kastil, itulah sebabnya dia merobek atapnya. Apa yang bisa dilakukan manusia normal di istana yang jelas-jelas dibangun oleh para elf? Kubilang aku tidak tahu kemana mereka pergi. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah berafiliasi dengan para elf. Dion berbicara dengan takut-takut. Namun, jika seseorang memperhatikan sesuatu selain nada suaranya, Anda akan dapat merasakan transmisi yang tersembunyi di dalam struktur kalimatnya. Para elf memiliki banyak brankas, belum lagi kemampuan untuk meramalkan masa depan dengan mengorbankan nyawa. Peranku di kastil tidak berbeda dengan pelacur pria. Melihat penampilan Dion, Kitsune tidak bisa tidak mempercayai kata-katanya. Ditambah lagi, mereka juga tahu bahwa para elf adalah ras kuno, dan juga telah mendengar tentang kemampuan mereka mengorbankan nyawa demi menceritakan masa depan. Dion terbatuk, suaranya sedikit ragu-ragu. Namun, aku berkewajiban untuk menjaga hal ini karena segel di jiwaku. Alasan aku tidak bisa bergerak sebelum kamu masuk adalah karena alasan ini juga. Raja menyuruhku untuk melakukan sinkronisasi bahwa kamu tidak akan pernah melihat Aki Void lagi jika kamu melanjutkan serangan ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1180-90%. Dilihat dari wajah kepala Void yang berputar, ada kemarahan yang mendidih jauh di dalam dirinya. Jika aku mendorongnya terlalu jauh, dia tidak akan peduli lagi pada Aki meskipun itu berarti kematiannya. Dion diam-diam menilai, namun, itu mungkin berubah jika dia melihat Aki secara langsung. Tiba-tiba, kepala Void mulai tertawa. Lelucon yang luar biasa. Sudah lebih dari setahun aku tidak melihat cucuku itu. Tapi aku harus percaya bahwa dia dalam kondisi sempurna. Transaksi kotor semacam ini, apakah ini cara para elf bernegosiasi? Kamu tidak hanya mengambil benih kepercayaan klan kami. Kamu juga telah menculik 3 pemuda jenius kami, dan sekarang kamu memintaku, aku no fight, untuk mundur. Gelombang energi meletus dari Head Fight, menghantam tubuh Dion dan membuatnya meluncur ke lantai. Batu itu retak, menekan tubuh Dion begitu kuat hingga terbentuk lekukan berbentuk manusia. Tulangnya berderit dan organ tubuhnya hampir patah, namun ia akhirnya mampu bertahan di saat-saat terakhir. Dia selamat, alis kepala Void berkerut. Energi yang dia kirimkan lebih dari cukup untuk membunuh seorang pengumpul esensi, mengapa dia masih hidup? Bukan saja dia masih hidup, dia bahkan tidak memuntahkan darah. Head Void merentangkan tangannya keluar, menyebabkan gelombang energi yang kuat mengangkat Dion.
Sesaat kemudian, tubuh Dion terbang ke atas dan ke langit hanya agar kepala Void mencengkeram lehernya. Melihat keingintahuan Head Void, kegugupan Dion tergantikan dengan tatapan mata datar. Kepala Void mengangkat satu jari ke arah lengan Dion, melapisinya dengan kabut menakutkan. Dion segera mengenali kehendak Void sebelum dia menekan ke depan. Namun, melihat tidak ada satupun penyok yang tersisa setelah pemeriksaannya, rasa penasarannya semakin besar. Level ketiga, level kelima, level ke-8. Kekuatannya meningkat perlahan, tapi pasti. Tetap saja, lengan Dion tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Baru setelah Head Void mendorongnya ke tingkat niat pertama, tanda putih samar mulai muncul di kulitnya. Apakah kamu berharap aku percaya bahwa kamu hanyalah pelayan biasa dengan tubuh sekuat ini? Kemarahan Head Void menghilang saat dia menyeringai ke arah wajah Dion yang tanpa ekspresi. Dia hampir menganggap perubahan sikap Dion sebagai sebuah kemenangan. Apa yang bisa kukatakan? Dion berusaha keras untuk berbicara dengan cengkeraman buruk di lehernya. Seseorang membutuhkan tubuh yang kuat untuk memuaskan semua wanita bangsawan itu. Mereka sangat pendiam setelah seharian berpura-pura menjadi pemalu. Bang, sebuah tinju yang kuat bertabrakan dengan perut Dion, menyebabkan tubuhnya meringkuk dan ludah beterbangan dari mulutnya. Menarik, renung kepala Void. Masih belum ada darah. Tubuhmu tidak hanya kuat, tetapi juga melampaui sebagian besar makhluk surgawi sejauh ini. Dion terbatuk, perlahan mendapatkan kembali anginnya. Tidak ada yang lebih baik bagi kesehatan pria selain memasuki sela-sela kaki wanita. Anda harus mencobanya suatu saat nanti, Anda mengeluarkan getaran frustrasi seksual yang sangat besar. Kata-kata Dion hanya dibalas dengan pukulan lain yang lebih keras ke perut sehingga membungkam gurauan kecilnya. Cari pulau itu, kata kepala Void dengan tegas. Saya tidak percaya mereka akan meninggalkan bakat seperti itu. Kemungkinan besar mereka bersembunyi. Ketujuh kitsune segera bubar setelah mendengar perkataan kepala keluarga mereka. Karena indera mereka buruk, lebih baik mereka mencarinya sendiri. Perjalanan yang luar biasa ini. Kepala Void tertawa pada dirinya sendiri. Saya tidak hanya melihat harta karun kuno yang siap untuk dipetik, saya juga menemukan teknik budidaya yang hebat. Katakan padaku, nak, hati-hati dengan kata-katamu selanjutnya jika kamu ingin hidup, di mana teknik budidayanya kamu dulu mendapatkan tubuh yang kuat. Meski merupakan binatang buas, kitsune sebenarnya kurang memiliki jalur tubuh. Bentuk aslinya sangat kecil, dan karena itu, mereka tidak mendapatkan peningkatan kekuatan yang dimiliki binatang lain. Namun sebagai imbalannya, mereka memperoleh afinitas yang sangat baik terhadap elemen-elemen tertentu. Sementara binatang lain adalah perwujudan dari jalur abstrak seperti kedaulatan, atau kebijaksanaan, atau pembantaian, kitsune menjadi perwujudan dari elemen itu sendiri. Namun, jika dia bisa menggunakan teknik yang membuat tubuh Dion begitu kuat, kekuatan bertarungnya tidak hanya akan mendapat peningkatan besar, tapi dia juga akan bisa memperluas pusaran meridiannya juga. Sama seperti Ri, semua Void Kitsune dengan garis keturunan yang cukup dalam, mempelajari teknik Void Energy Cultivation yang memungkinkan penggantian meridian dengan lubang hitam ini. Namun karena kelemahan tubuhnya, banyak yang terpaksa membatasi ukuran pusaran tersebut. Satu-satunya cara untuk meningkatkan ukuran ini adalah dengan mendapatkan kendali besar atas kekosongan, atau meningkatkan kekuatan tubuh Anda. Ada cara ketiga juga, tapi itu terbatas pada mereka yang memperoleh benih keyakinan Kukan. Dengan teknik Dion, Akuno akan mampu memenuhi keinginan seumur hidupnya. Hanya dengan dua harta karun ini, teknik budidaya Dion dan reruntuhan Mino, Head Void yakin bahwa Kitsune akan menguasai Sruti dan akhirnya menyingkirkan mereka. Sruti bodoh, kamu mempunyai harta karun yang begitu besar, namun kamu membiarkannya pergi. Kepala Void tertawa pada dirinya sendiri. Klan Kitsuneku akan bangkit kembali. Mata Dion berpura-pura gugup. Teknik ini adalah teknik garis keturunan. Aku tidak bisa mentransfernya begitu saja. Kamu bukan manusia, kamu tidak bisa menggunakannya. Kepala Void mendengus. Kalau begitu aku akan mulai mengikuti jalan manusia meskipun itu berarti melepaskan sebagian dari kultivasiku. Beri aku tekniknya, nak. Dion mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu, dia perlahan mengangkat tangannya ke dahi Head Void. Apa yang sedang kamu lakukan? Head Void mengencangkan cengkeramannya di tenggorokan Dion. Dion terbatuk-batuk, mencoba menghirup udara. Baru setelah kepala Void menyadari bahwa dia tidak dapat menjawab, tangannya mengendul. Sudah kubilang, kata Dion sambil terbatuk, ini adalah teknik garis keturunan. Bagaimana aku bisa mentransfernya kepadamu jika tidak melalui mata pikiranmu? Dion baru saja menemukan jalan menuju kemenangan. Kerutan di dahi Head Void semakin dalam saat dia mengamati Dion dengan hati-hati. Membuka mata pikiran kepada orang lain bukanlah sebuah lelucon. Tidak semua orang memiliki balita yang mendominasi seperti yang dimiliki Dion. Selain itu semua, binatang buas dikenal karena kelemahannya di jalur jiwa. Bahkan lebih merugikan mereka jika melakukan hal seperti ini.
Namun, ketika Head Void memikirkan betapa lemahnya budidaya energi Dion, dia menjadi santai. Jelas sekali anak laki-laki ini menghabiskan seluruh waktunya di jalur tubuh, membuat jalur lainnya jauh lebih lemah. Mulai, kepala Void berkata dengan tegas. Meskipun Dion masih ragu-ragu di luar, dia melompat kegirangan di dalam. Dia benar-benar yakin bahwa jiwa kepala Void-nya bukan tandingannya. Bahkan jika, secara ajaib, kepala Void telah menembus tingkat formasi Dao dengan jiwanya, kecakapan jalur jiwa Dion sendiri sebanding dengan ahli formasi Dao. Tangan Dion meletakkan dirinya di dahi kepala Void, terus mengalirkan pikirannya ke kepala Kitsune. Saat kata-kata pertama dari kehendak Kaisar Iblis mulai terbentuk di benak kepala Void, sedikit kegembiraan menyelimutinya. Teknik tingkat ilahi, benar-benar teknik tingkat dewa, klan Kitsune miliknya bahkan tidak memiliki satupun teknik kaliber seperti itu. Hanya dengan mengembalikan garis keturunan mereka ke asalnya, barulah mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik luar biasa tersebut. Namun, mereka yang mampu melakukan hal tersebut hanyalah segelintir orang, itulah sebabnya benih iman mereka sangat penting bagi mereka. Dion membuai Head Void ke dalam rasa aman yang palsu, menghancurkan penghalangnya satu persatu, dan semakin menurunkan kewaspadaannya. Satu-satunya keluhan kepala Void adalah untuk teknik tingkat dewa, kecepatan ini terlalu lambat. Kalau terus begini, Dion perlu waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikannya. Namun, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia berasumsi bahwa lambatnya kecepatan ini disebabkan oleh budidaya jiwa Dion yang buruk, yang hanya semakin menurunkan kewaspadaannya. Saat Dion mulai merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bergerak, aliran energi surgawi yang membawa pesan memasuki mata pikiran Head Void. Kepala keluarga, kami menemukan jejak pintu masuk dunia mistik yang hancur. Kemungkinan lebih dari 90% para elf melarikan diri ke dunia ini. Hati Dion berdebar kencang saat mendengar pesan ini. Dia biasanya tidak akan mendengar apapun, tapi sekarang dia terhubung dengan mata pikiran kepala Void, dia bisa. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.